sallallahu alaihi wasallam antara sunna sing hadir al-qudra nasyara pada jemaah tradisi Sunan Al-Madri antara Syekh Abdullah Badri wa antara Syekh Anwar bin Ismail Al-Badri antara Syekh Sharani Abdul Al-Badri wa antara Syekh Abu Bakar Al-Badri lima syarana muallimina wa sujudi wa turidi an Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yubdi darajatina jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bi dinil karam al-balat rabbina wa minna wa li amina wa li amatina khalina li khallatina li jadina li jaddatina wa ila wajhi wa ila muslimina wal muslimina an Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa la niyatana Allah yunawwir qulubana wa qawalibana man huda wa tuqala khafwal bina wal mawtan islam bila mihnatina rabbiha bi jisna rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai halaman 100. Halaman 133. Ya Daudu di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 baris ke-11. Ya Daudu wahai Nabi Daud, ya Daudan, qul lil bani Israila yakhafuni, wahai Nabi Daud, sampaikanlah olehmu kepada Bani Israel, yakhafuni, hendaklah mereka itu bertakwa dan takut lawan aku. Albasa ay albasu wujuhahum al-haibata, ujar Tuhan, aku menghiasi wajah-wajah dari kaum Bani Israel itu haibata, akan kewibawaan, kepintaran dan lain sebagainya. Wal qabula, dan apa aja yang mereka minta diterima. Waja'al adadahum, dan waj'alu aduwahum tahta qadamihim, dan aku jadikan dia Allah Ta'ala wa alja'u aduwahum, aku jadikan musuh-musuh Bani Israel itu tahta qadamahum, di bawah kaki mereka. Kalau kabisi sebagaimana mata pisau tahta sikin, di bawah daripada mata pisau yang lainnya. Artinya umpama berperang Bani Israel itu lawan kaum yang lain, senjatanya, taktiknya selangkah lebih maju ketimbang kaum yang lain. Nah, itu maksudnya. Itu yang dimaksud tahta qadamihim qalqabisi tahta sikin. Ya Dauda wahai Nabi Daud, pulang. Ya Dauda alamatu man ahbab tuhu, wahai Nabi Daud, salah satu ciri daripada orang-orang yang aku cintai, ayyakila kalamahu, bahwasanya ia mendikitkan pander, wayaksiru istighfarahu, dan memperbanyak mengucap dan meminta ampun dan membaca istighfar lawan Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang aku cintai. Ya Dauda wahai Nabi Daud, gaddu tarfihim anil haramil mu'minina ta'ti kadunya wahiyya raqimatan. Wahai Nabi Daud, ya Tuhan,
siapa aja orang, artinya barang siapa menundukkan akan pandangannya minal haramil mukminin, daripada sesuatu yang diharamkan terhadap orang beriman. Orang beriman ini kayak apa? Nah, anil haramil mukminin. An haramil mukminin ini artinya haram terhadap orang beriman, bukan orang Islam. Orang beriman ini kedudukannya di atas ketimbang orang Islam. Kalau orang Islam itu nang digawinya rukunnya 5 dan gawiannya di batang tubuh balataan. Itu rukun an haramil muslimin. Ada di sini an haramil mukminin. Orang beriman ini gawiannya andakannya dalam hati. Selain pada dalam hati, sebelum dalam hati toh, orang beriman ini sebelum inya beriman pasti Islam dahulu. Artinya gawian rukun 65, rukun Islam 65, nang andaknya di luar itu sudah tagawinya. Impa sudah tagawi rukun iman, rukun Islam 65 di awal, lalu mengamalkan rukun iman. Rukun iman ini 6 andaknya, dan 6 ini andaknya dalam hati. Jadi orang beriman ini inya beramal luar dalam. Nah, jadi ujisidin siapa? Nah, itu dah. Siapa yang mencarikan, siapa yang menundukkan akan pandangannya daripada mencari celah daripada orang beriman, maka orang itu tati ke dunia wahiyah rohimatan. Maka orang itu didatangi dunia, hal keadaannya dunia tadi bertunduk padanya. Ada banyak-banyak amalannya. Apabila kamu musuh lawan orang beriman, itu maksudnya an haramil mukmin itu nya tak sambati orang beriman kurang. Nah disambati ini kurangnya kedudukan iman orang musuhnya. Kalau kedudukannya Islam aja tak apa-apa, itu tapi haram kada boleh dilupa. Tapi kalau orang ini sudah kedudukannya beriman, maka haram kita daripada puji celahnya, kehormatannya, hartanya, darahnya haram. Mencari-cari celahnya aja kita nih, mencari celah kesalahan orang beriman aja haram punya. Dan amalan yang paling bagus terhadap orang beriman itu kita pada mencari kesalahan. Kenapa? Karena orang beriman ini pasti hatinya baik. Hanya rukun iman itu dalam hati. Nah, selain pada rukun iman hatinya baik, otomatis gawian batang tubuhnya baik juga. Karena rukun Islam sudah terjalani tiap hari. Apabila orang dari bakawan lawan orang beriman, taktika rahmatan, taktika dunia rahmatan, maka datanglah dunia itu kepadanya dalam keadaan bertunduk dunia, emas, duit, bertunduk lagi. Dunia yang datang, kadangnya nama datangnya dunia. Jadi amalannya kayak itu lah. Lawan orang beriman jangan berprasangka jahat. Orang beriman itu pasti orang baik. Kenapa? Apabila orang sudah duduk di makam iman, berarti hatinya itu tak amalkan 6 rukun itu mana? 1. Percaya lawan Allah dan percaya lawan sifat-sifatnya. Yang kedua, beriman lawan Rasul dan beserta sifat-sifatnya, sifat wajib, sifat harus, sifat jaiz. 2 sudah rukun. Ketiga, percaya lawan para malaikat
jumlah malaikat ini kan terbilang saking banyaknya. Tapi yang wajib kita imani adalah 10. 10 itu berdasarkan tugas-tugasnya. Malaikat ini siapa tugasnya, malaikat ini siapa tugasnya. Itu yang wajib diketahui. Kalau Nabi dan Rasul banyak jumlahnya, ada yang 15.000, ada yang 125.000, ada yang Rasul itu jumlahnya sekian, ada yang Nabi itu jumlahnya sekian. Tapi yang wajib kita ketahui dan kita imani, nambah pangkat Nabi dan Rasul itu 25. Andaknya dalam hati. Contoh, kita lawan Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ada seumur, ada seumur. Melihat pun ada suah. Tapi barakat kita belajar. Contoh, belajar sembahyang. Ujar si guru bacakan hadis tentang sembahyang. Makanya Sallallahu Alaihi Wasallam dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad pada waktu sembahyang kayak ini itu si guru. Kita mendengar, padahal kita lawan Nabi Muhammad ini kan melihat ada suatu tamu, ada seumur dan lain sebagainya. Tapi karena kita belajar, lalu hati kita yakin Nabi Muhammad sembahyangnya kayak ini, dan itu pun atas praktek si guru itu tadi. Lalu dalam hati, lalu iman yakin dalam hati. Rasulullah kayak ini wudu, Rasulullah sembahyang kayak ini. Walaupun kita ada suatu tetamu dan ada sejaman lawan Nabi, tapi di hati yakin. Nah ini karena rukun iman. Lawan Tuhan kayak itu juga. Tuhan kita lawan Tuhan kada melihat. Lawan Tuhan kada melihat. Dan kita pun kada mendengar kayak apa suara Tuhan. Karena berkat belajar rukun iman, beriman dengan Allah Ta'ala beserta sifat-sifat yang wajib dan mustahil dan yang harus, lalu diterangkan oleh si guru, dan hati kita meyakini akan ilmu itu tadi. Dan percayaan Allah, rukun iman yaitu percayaan Allah dalam hati ini. Tahu artinya dikujar hati Allah Ta'ala ada. Nah yakin sudah tahu. Rukun iman satu rukun aja. Beriman lawan Rasul, apa aja yang dikandalkan Nabi, walaupun pada suara melihat lawan Nabinya, yakin dalam hati tak. Nah iman juga sudah dua. Itu pulang percaya lawan para malaikat. Ada yang mati berarti akhir-akhir nambah gawi. Ada yang dapat duit berarti Mikail, Jibril, Mikail nambah gawi. Nah Mikail bagi duit, nah itu tak bagi rezeki. Hati kita tak, nama bagi rezeki ini. Nah beriman lawan malaikat 3 sudah dalam hati. Yang keempat, beriman lawan kitab-kitabnya. Banyak kitab yang turun dari yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi. Banyak suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi. Banyak. Tapi yang wajib kita imani dan kita ketahui cuma 4. Al-Quran, yang bacaan kita yakini itu berlisankan lisan Rasulullah dari Allah Ta'ala. Itu firman-Nya. Percaya kita Al-Quran kita baca ini dari Allah Ta'ala, kalam Tuhan. Itu pula ada kitab Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabiullah Isa, yaitu Injil, atau kepada Nabiullah Daud Zabur, atau kitab-kitab yang lainnya, dan kepada Nabiullah Musa Taurat. Walaupun kita ada suara melihat kitab itu tadi, Taurat, Injil, Zabur, cuma kan berapa belajar lalu hati paling mendengar, hati pulang. Timbul yakin itu sih, timbul yakin. Tapi yakin tak? Itu yang keempat, yang kelima pulang. Percaya dengan qada dan qadar. Qada dan qadar dari Allah. Qada itu putusan, qadar itu takdir. Kalau qada masih bisa dirubah dengan barakat doa dan ikhtiar. Qada itu contoh kayak ini, qada. Esok ini malam, esok umpama kita begawi.
bagawi esok kada malam ini. Jadi dalam pikiran ini sudah tertulis bagawi esok betul. Nambah tulis esok tadi itu tuh maknanya kodok putusan aja tapi bukan belum takdir. Kenapa jadi kada takdir? Bisa jadi kan imbang guring mati ketamunya, atau ikan bangun dua tapi garing kalau begawi berarti kada berarti ubah sudah ubah supaya kodok itu ubah atau mengubah kodok itu dengan syarat berdoa dan ikhtiar usaha. Contoh itu ada orang rajia sebenarnya, ada orang rajia kurang aja kepikiran seorang sim kada bawa sehingga kada bawa Allah. Apabila ikan melewati itu pasti dikira orang ya karena belum terjadi itu maknanya ada tapi hati itu sudah pandai amun tak kasih tau tak kurang ya amun tak kasih itu tak kurang kan belum kasana kalau apa apabila sampai kasih itu tetap pilih kasih takdir kan bapak supaya jangan tangkap ya pak bagan kan usaha termasuk usaha membuat harus maka kurang baik bagan itu tuh usaha termasuk jadi bagan itu termasuk usaha buahnya nih ada nama anak parkir di ikan jangan lagi lah anak sebelah sini jangan anak sebelah kanan orang jangan. Tadi itu sembahyang hajat melayang ada orang sujud kedua kalau melayang ada yang masuk pikiran tadi itu iblis tadi itu sebenarnya tahajud langsung Allah kenapa ini pada akan orang majlis mengangkat kurang tapi kirakan dulu aku daripada akan orang majlis kayak ada suratnya anak tahun berapa jadi jangan mengandap di sebelah nyatakan kita sudah tahu saya mengangkat majelisnya jadi bangun sudah 16 tahun gimana mengangkat ukuran majelis ini 11 lawan titian namanya sangat biasa. Jadi pada tahun 55 kisah majelis itulah supaya kita tahu tahun 55 tanah di Taping dan tanah di sungai ampun kainnya Rahmani Haji Hamzah tahun 55 berjual tanah di sungai lawan Abul itu abahnya pulang itu tahun 55 ukurannya tetap 11 termasuk titian jadi ukuran itu satu lawan titian tahun 55 ada pernah hidup tahun 55 ada supaya tahu sejarahnya anak suratnya saya ke rumah mau ada minta Tuhan tahun 55 tahun 60 Haji Awi menukar lawan Abul tahun 60 Haji Awi menukar lawan Abul atau abahnya jual ukurannya sama 11 dan itu diwasiatkan oleh ampun tanah ini nanti dijual depot bank
dia berbanyak arah udah tuh nah itu ampun wakaf ampun tanah titian sini aku mandahkan yang muncul kadang memutar fakta atau menyalahkan yang muncul kadang supaya hubungan dia tahu nguyak sudah nih lu nih nguyak sudah nih sempat kuyak nguyak sudah pada emang angkat lah apalah nguyak sudah nih minta suara kayak kurang suratnya ada seorang palsu yang ada tentang tahun 60 Haji Awi menukar Abul sebagaimana wasiat Haji Hamzah kepada Abul Bul ikam pulang rumah sekian titian kesan asuhan. Kenapa? Karena hari titian itu sangat penting bekor basuh paras basuh tapas basuh piring bahari tahun 55 Abul Mandi Amin sebelum majelis namun kesalahan sejarah dulu jadi takutnya sejarahnya tahun 55 Abah Hijrah Indo tahun 60 Haji Awi menukar lawan Sindut Abah Hijrah Indo berjual 2 Haji Awi itu yang kelon Haji Asmawi tahun 60 sama tanahnya yang ini dua suratnya berbeda kenapa? Karena apabila terjadi jual beli segel antara halal tadahulu hilang timbul segelnya timbul jadi segel Haji Awi ini sama kayak Abul luasnya berapa badan rumah berapa kasan titian berapa di zaman Abul kan manggil tanah titian pada suratnya masuk udah Abul tahun 60 masuk pada Haji Awi tanah titian 3 masuk ke tanah Haji Awi kan ambil dua Haji Awi kenapa ulang tahun ini wakaf ampun kayaknya rahmani nah kita kan terbian kalau kita betul itu wakaf sihat jangan percaya tahun 2008 kali sama ukurannya sama titian tetap konsumsi saja dari dulu titian masih ada sebelum kita mulai majelis ada titian ada lah umpama majelis mengambil sudah hilang titian ya kan sudah tentang kita pada waktu Abul di tanah Abul pada waktu 60 di tanah Jawi pada tahun 2008 di tangan Kulon nambah 2010 umpama nak wasit tanah siapa orang ambil tanah siapa tanah buat Rahman ini mengambil adalah daripada yang mengangkat lah ada bahkan dia ada surat mana nah itu dia menangguh Malaya bayang saya ada lagi aku yang sujud kedua lawas aku yaknya kamu yakan sudah ada apa aku kan beranai ibadah orang haji Basrilah mengamis minta titian 2 meter aku udah pulang sampai ibadah kan kita mengamis tanah titian itu angka 2 belakang majus mengangkat muha dan tidak muha udah terus es kita terus lah es kose terus es kose apa enak tahu tuh kalau mau buka suratnya tidak surat tadi nyobi surat lah bukan ada surat kalau sebabkan bukan bel masa es mosis itu terus es persen kan persen itu ini lagi pada termos es songkes kan nah songkes jualan es kurang dingin gitu aja es mosi gitu nah es mosi atau es pada emang angkat lama itu udah diam karena ya koler masalah urusan minyak sedikit pulang tapi sudah kamu menyiapkan udah lawannya sabar anak kemana ini belum suara sudah nih cari sudah nih emosi sudah terus es udah tahu boleh mengangkat ya
umpama majelisnya anak mengambil sudah tidak hilang ya lewat hari hilang lagi menyusahkan aja sarip sudah loh sarip sudah sudah saripin kali ini tahinya dapat mencapai mbak memaraki jalan awal lagi ya jangan janganlah orang normal kan akhirnya kalau oleh artinya asal tahu bisa jadi orang katakan jangan mandang segala tapi kalau nang bodoh ada apa bodoh kan sudah ada dia hanya kelak nakal kamu nakalan beraman ini ulun nyuruh itu kisah sedikit gara-gara kisah ini tadi ya melayang semua yang hajat ataunya Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah pada mengangkatkah pada ibadah surat menyembah kepada ini apa beranai masih beranai belum ya suara kayak supaya tahu anak suratnya di rumah minta kamu halo nggak enggak boleh nah keduanya kurang sekiranya ada alurahannya ada RT-nya ada saksinya banyak dibawa ke mana aja ampun nyawa lagi bawa ke sini ke polisi pemalsuan nyaknya termos kesnek nah untuk kisahnya orang artinya kita mengambil sikap sudah cukup baranai sudah cukup berdiam sudah cukup baranai kita mempertahankan hak kita dulu ada mengambil ampun orang kita ada mengambil ampun orang ada mencacati hak orang dan kita ada menyambati orang orang menyambati biar aja masa tahu sejarah esmosis dan ada suatu dari lembaga substansional maksudnya apa ya substansi ya nah mendasarnya kan mengolok mana ada otak kan itu mati sudah 16 tahun kurang suratnya ada muyak presidennya sudah muyak nyoak termos es lembar es kan kulkas supaya tahu ini pada akan mengambil semangat nah tak bisa 16 tahun gak ada masalah di sini. Nah, 16 tahun di sini gak ada masalah. Hanya aja. Oke, mau. Tuh, ada tuh banyak keren. Tuh dia sampai kurang memislah, meminta sedekah, minta wakaf tanah lah. Kepada mengangkat tanah wakaf di sebelah itu wakaf kurang minta pintu nah jangan yang sampai hilang tuh anu tujuan itu hilang jangan maaf sudah berbahasa sana tapi ya nih buktinya apa tujuan tetap dan kita akan mengajukan tuh karena kita tahu itu ampun minta pintu parkiran ada apa di dua buah rumah di muka depot pengisian air pengisian pulang air arah udah tuh kalau kasih tahu kan presiden itu ampun tanah asal atau sebarang atau itu si Muhammad halaman luas bagus itu
bos lah dalam tangan aja. Ini ngomong, ini minyak tuh nih, minyak tuh ini sekarang ini minyak tuh. Tak ini itu nah, dayat, mulai majelis udah dayat nih mau nyampak mulai majelis, patuanannya aja menyampaikan nggak mau esek nah, canang dayat ini bahari pemborong. Lagi di Banjarindah, ya ayo menjadi kalimat datang menyambar sumbangan pro jadi ada jarum menyumbang ini. Ingat aja, oleh ada ya, mah aja deh sakitnya bosnya namanya kan seorang mana, nggak mesek nanti ini, mana datang daya nyingo bari kupiah daya tuh kayak bang mati, nang rumbai, bari pun kupiah kayak bang mati, rumbai daya tuh. Duit yang tidak dia teh dari bahasanya toh apalagi mulai majelis ini tempat suh anda tempat baik sadi kita dena haram rusak enggak makanya dulu juga jaga benar sumbangan apa waktu membangun juga jaga supaya jangan ada duit ada jelas apabila ada jelas ini kan akhirnya kita nang sembayangan, kita nang bawiri, kita nang apa hancur karena ada nari contoh salah satu syarat sok sembahyang ya suci badan, suci tempat, suci pakaian itu syarat hendak sembahyang. Apabila ada najis ada kita buangi berarti kita tinggal sah sembahyang juga tidak ada sah tak bawa nah kayak itu juga bawa dahena malah sebutin keramik itu nah ada yang menyumbang atau duitnya atau ada apa itu sabutin meja kita sembahyangan sini sama lama ibadah para yang kebacan sabutin meja 4 bahan sabutin meja 4 bahan para ini. Kenapa? Karena Tuhan tidak menerima sesuatu yang bercampur lawan yang Tuhan itu tohir suci, Tuhan itu tuhur suci dan menerima nafsu. Makanya tokat ini aneh ada kayak ini bentuknya, ada kayak ini jangan pas. Pada waktu itu mampas jadi mampas pasakan bukan mampasakan tongkat, mampasakan duitnya. Tidak ada yang 10 banyak 4, ada yang 10 panjang 3, ada yang 8 10 mau pasangan itu tadi kamu anak minta sumbangan jadi Pak yang mana dia minta sumbangan tapi kalau kita minta sumbangan ini ulun pribadi malah ini ulun pribadi tahun yang lain belum minta sumbangan muntung orang ini apa kembali kalah untuk orang, tahulah hati orang, tahulah, saya bilang mampu malah majelis tapi permintaan ya ada satu atau permintaan juga. Kira-kira mau aku ini di mana kayak mana di Muhaju aja, mbak kalau mau aja tidak anu semangat, mbak asal banget. Mau anak nama ini terus sediakan tabung apa banyak doanya membangun menyanyi enak aku ini besar doa Allah itu luput saya adalah tanah nukar jalan bahan nukar apa nukar kok karena kau menggaji tukang morokoi peran ada kau morokoi makan itu aja makanya bentuk kita ini kayak gimana habis anak mangkat tanah orang mana tanah sungai banyak kali di harta beberapa nya sampai 2 meter mah jadi duit lah miliar duitnya lah banyak sungai lah pulang di mana kan mau berapa akal di mana mantap
air sudah nih, termos es sudah nih, pakai termos es, kulkas, bukan kulkas, songkes, presen sekali. Jawabannya mau presen wenya, mana daging setahun dan buruk ya presen sebenarnya. Adik panas dingin toh. Nah itu kita orang Malaya lima tutung, timbul Allah Akbar. Nah orang masuk kawan masuk kawan. Ini sudah masuk. Lagi di belakang ada yang sujud balawas, ngumpatian sujudan tadi. Tahajud tadi. Namanya marahannya 992. Nah, anak nama lawas di belakang ada bapak itu selama imam baru assalamualaikum. Nah, sudah tak. Bisa. Jadi masalah yang ditiap ini itu ampun tangannya, ampun ayam jah ini abahnya Datu Sukamah atau Datu Sukamah itu bisa anak Sapwani itu orang bisa anak Rahmani Jaini kan sedih jangan hitungannya ahli waris gitu ya nak tahuan bisa marah dan kali ini pada menjawab anu makan pakai detailnya ada lah kayak makan lah ada detail kalau cek kita aja manusia kalau Nabi Muhammad manusia bisa garing bisa babine bisa mangantuk bisa juga sarik kayak toilet ini sikapnya sudah mengambil sikap itu suratnya dari rumah baru minta tapi akan bagi gampang untuk menghidupkan kurang salah atau serok sudah tahu termos es sudah ada panci tembus ya Daud wahai Nabi Daud qad ahata sukti bizinati alladzina yaksuduna haramal mu'minina. Ujar Tuhan berfirman hadis qudsi kepada Nabi Daud. Ujar Tuhan, ya Daud, wahai Daud, ahata sukti bahwasanya ujar Tuhan kemurkaanku itu meliputi satu dengan orang yang berbuat zina. Zina dikatakan macam-macam. Kalau zina syariat atau adalah bini yang letak, itu zina syariat. Kalau zina ilmu hati bukan cuma itu, zina mata, zina telinga, zina untung, zina hidung, zina tangan, zina juga ada nyata. Sesuatu yang dilarang mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium bau-bauan yang pada perlukah. Ujar zina apa? Apabila orang itu zina, maka ujar Tuhan kemurkaanku itu meliputi alladzina yufsiduna haramal mu'minin, dan menghancurkanlah oleh mereka itu tadi akan kehormatan orang beriman. Artinya apa? Ada perjanjian tadi. Kan tadi siapa yang menghormati orang beriman, menghormati dia. Orang beriman, dunia datang lawan dinya betul. Menghormati. Adanya tadi, siapa yang ingin melakukan perbuatan yang dilarang, maka menghancurkanlah mereka tadi akan kehormatan orang Islam. Maka ujar orang beriman, maka ya Tuhan tunggu aja akan berkah.
Ya Daud, wahai Nabi Daud, qul li bani Israil, wahai Nabi Daud, katakanlah olehmu kepada Bani Israel, la yaksuni sirran. Wahai Nabi Daud, katakanlah olehmu kepada Tuhan Bani Israel, la yaksuni sirran. Janganlah kalian itu, wahai Tuhan Bani Israel, mengerjakan akan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi. Wa yaj'aluni, dan mereka itu menjadikan akan aku fi ahyunihim, dan mereka menjadikan aku pada pandangan mereka akwana min ibadi, lebih ringan daripada pandangan hambaku. Contoh ini puja Tuhan Bani Israel lawan Nabi Daud, Bani Daud padahal lawan bubuan Bani Israel. Apabila mereka itu menggawe maksiat, janganlah mereka menggawe kemaksiatan sekalipun menyorongan atau melaksanakan kemaksiatan secara rahasia atau dalam hati itu. Dan inya dengan menggawe kemaksiatan tersembunyi tadi, lalu inya beranggapan dalam hati ujadinya ini ringan aja. Kenapa? Karena manusia kada dengan tahunya dan manusia kada dengan melihatnya. Ujadinya nih beranggapan angka itu, padahal ujat Tuhan wa yaj'aluni fi ayunihim, sebenarnya inya tuh tahu aku ini melihat dua inya pakat. Lalu apa? Pak ini u'adzibuhum binnar, aku ya Tuhan nang langsung mengajak orang itu apa dengan api binnar, dengan api neraka atau api tadi itu dikirimi Tuhan api. Banyak umat yang dihancur Tuhan, toh ada yang lawan batu, ada yang lawan api, ada yang lawan ini, ada yang lawan ini. Nah, apabila ikam yang menggawe maksiat juga, walaupun menyerongan, janganlah ikam menganggap enteng akan dosa itu tadi, sekalipun orang karena tahunya. Dan serangan banyak menggawe maksiat, jadi kita ini dosanya nih ringan aja, nya orang kada melihat. Atau jadi hati kita ada menggawe maksiat. Contoh, diberi Tuhan kelebihan harta, kalau timbul takabur dalam hati, merasa diri lebih besar, lebih tinggi ketimbang orang, lebih besar dan lebih tinggi ketimbang orang dalam hati. Jadinya tahu aku ini maksiat kan, tapi ujungnya ada apa? Menjadi seorang karena manusia kadang tahunya. Puja Tuhan, walaupun manusia kada tahu, walaupun manusia kada melihat daun ikam, tapi puja Tuhan, aku mengetahui dan aku melihat. Melihat dulu. Tetap jatuhan akan aku ajar. Waqad samituhu, dan aku pernah mendengar rahimahullah ta'ala daripada Imam Ali Al-Khawas, mudah Allah berikan rahmat konsilin. Kasiran yaqulu rubbama kanatin ni'amu alal abidi istidrajan lahu faqad awhallahu ta'ala ila Dauda alaihi sholati wassalami, ya Dauda qul lil uqala'i yukhafuna minni idza taraddatu alaihim. Ujar sini wahai Nabi Daud, ujar si Al-Khawas, kasihan banyak wahai ini yaqulu, mereka itu berkata, rubba makanatan ni'amu, apabila mereka itu
Kebanyakan daripada mereka adalah nikmat, diberi nikmat atau mendapat nikmat bil abidi bagi seorang hamba istidrajat. Umpama kayak ini, orang ini banyak dapat nikmat, nikmat sehat, nikmat dunia, nikmat macam-macam dapatnya. Karena banyak nikmat itu tadi, lalu inya beranggapan itu adalah suatu pemberian dari Tuhan. Padahal istidrajan lahum, padahal itu adalah lanjuran Tuhan. Faqala Allah Ta'ala, maka Tuhan mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ujar Tuhan berfirman lawan Nabi Daud tentang perkataan daripada kisah orang yang mendapat banyak nikmat tadi, itu adalah istidlal. Lalu dia Tuhan, ya Daud, wahai Nabi Daud, qul lil ukhalai yakhafuna minni. Wahai Nabi Daud, sampaikanlah olehmu bagi orang-orang yang mempunyai akal, yakhafuna, bahwasanya mereka itu hendaklah waspada dan takutan minni kepadaku. Idza taraddab alaihim nikmati, apabila mereka itu mendapat nikmat dari aku, hendaklah ini waspada. Jangan menganggap nikmat yang didapat itu adalah sesuatu kenikmatan atau sesuatu yang nyaman. Belum tentu. Wa yukassiruna minan naum, dan kebanyakan dari mereka seperti terdahulu daripada bubuhan Nabi Nuh. Kullama zadat alaihim ni'amu, di zaman bahari di sini umat Nabi Nuh ini apabila mereka zadat alaihim ni'amu, apabila mereka mendapat nikmat, fa'inna dzalika, maka sesungguhnya nikmat yang mereka dapat tadi istidrajun, adalah lanjuran Tuhan lahum bagi mereka. Walau anni ahbabtuhum, sekalipun aku cinta lawan mereka, karena cinta kalau aku beri nikmat. Jangan mereka menyangka nikmat yang aku beri itu adalah nikmat, bisa aja itu adalah suatu lanjuran. Lijaradatihim, supaya mereka itu kembali ani dunia, supaya mereka itu berpaling dari dunia dan hatinya menghadap aku. Jadinya kayak apabila ikamnya banyak diberi Tuhan dunia, pikiran dunia nyaman, pikiran nyaman, hati nyaman, jangan ikam sangka itu adalah nikmat dari Tuhan. Jangan ikam sangka. Kenapa? Karena nikmat yang sebenarnya, walaupun ikam ini banyak dapat nikmat, tapi hati ikam tidak memandang akan nikmat yang diberi tadi. Diberi itu malah nikmat sehat, nikmat dunia, tapi kadang masuk ke hati. Hati ini tetap urusannya lawan Allah. Apabila urusan hatinya ini ada lawan Allah, walaupun nikmat ini banyak dapat, itu istidraj. Dan cuma bedakan istidraj. Ya Daud, wahai Nabi Daud, kun lil qiyami, wahai Nabi Daud, hendaklah kamu itu jadi lil yatimi, seperti anak yatim. Lil yatimi, bagi anak yatim, kal abai syafiqi, hendaklah ikam itu Nabi Daud menjadi seorang bapak yang mengasihi kepada anak yang yatim. Disuruh itu aksara, maka nyamalannya aksara, rizquka, pasti sudah jadi ikam babanya. Pahamannya apa? Amun memaham makrum apakah menyantuni anak ya, ujar enceng anak yatim. Artinya apa? Lawan orang beratahan baik. Ada istilah labihan balik. Contoh, baju labihan tatak sedikit, belum tatakannya kayak tolak. Artinya sedikit, jadilah
Jadilah ikam itu seperti seorang ayah yang mengasihi, walaupun ikam kasih ini lain anak ikam, dia lihat ama anaknya dan anak seorang mata, hanya kawan apa itu. Seorang ada labihannya rokok sebilah kah, atau sebilah tanggal 2 apa? Jadi kawan beliuran tanggal 2 ya. Apabila ikam jadi itu gawe ikam aksara diskuka, jamin ini Tuhan bakal nih. Tuhan melalui hadis qudsi. Artinya itu jangan engket. Otomatis aksara diskuka dibanyakan oleh Allah akan rezeki ikam. Kenapa jadi banyakkan? Karena rezeki yang ada lawan kita itu belum tentu berataan untuk kita. Contoh, ikam ada duit di kantong 100.000 itu ikam merupakan sebelum turun pada rumah lawan 10.000 atau 10 lam seperempat lah berapa jalan melihat kurang datang kayak tongkat jalan kayak tongkat lambat dan tongkat marasnya hati ini karena mata hati maras. Dengan marasnya hati tanpa disengaja tangan menjemput kapan entok salambar sudah salam berarti rezeki lawan kita nih Tuhan berarti lawan kita minta dirumakan kau sama nangkain wanita datang jadi wanita ini sudah jadi kamu sini wah apabila kayu wajah apa wajah mana terjadi lah mana terjadi kayak itu jadi artinya masalah pamurah tadi yang berpilih artinya berpilih kalau anak seorang baikan kemanakan baik orang sedikit aja anak itu tak artinya sama aja berarti itu saat pamam selain pada rezeki ikam banyak wa akfara dan buka dosa ikam kurang diampun ya kenapa? Karena dengan sabab kita memberi hati ini menjadi ringan, kita hati ringan ini berarti dosa di hati itu sudah mulai guguran. Jakanya itu tagar hati itu guguran. Ikam tapi sikit dari 10 lambat. Jakanya ikam 10 lambat dari bagiannya di rumah aja tak keluar begitulah. Bisa tikus nama ambil atau bini nama jom. Alah. Hari ini ada gara-gara ikam turun. Halo, ada melihat ini maras itu siapa balik tuh Tuhan namanya maras tuh ya Tuhan maras timbul nanya nyulung imbah menjulung tadi sudah dibalik Tuhan maras. Nah apabila sudah timbul rasa maras berarti Tuhan itu parah lawan kita antara sifat maras lawan si pemberi marasnya. Siapa si pemberi maras? Kita dijulungi sifat maras berarti antara yang dijulungi lawan ampun sifat maras ini parak lah. Saking paraknya lalu timbul hati maras timbang maras kalau tangannya ringan. Nah karena menempelin tangan. Makanya kurang pamurah di bahaya. Para aulia Allah itu rata-rata pamurah. As-saqiyu habibullah walau kana fasikan. Seorang yang pamurah ini bukannya anak minta ada mana? Kalau emang ayat-ayat yang itu turun di hadis ini itu aja nak minta ada. Padahal hanya as-saqi ujar-ujar Nabi orang yang pamurah itu habibullah menjadi kekasih Allah sekalipun ini itu fasik. Bapaknya berdusta, namun diberi amanah khianat. Apabila disuruh menyampaikan karena mau cerdas pulang ada orang, tapi para karena pamurah itu nama Tuhan pamurah itu asli ada Nabi juga. Jadi orang pamurah itu berarti ini menuruti sifat dan nama Tuhan. Apabila menuruti nama Tuhan menyifati daripada sifat Tuhan berarti para kontur. Nah para aulia itu ciri-ciri utama para aulia itu pamurah.
Pamurah itu dalam arti bukan masalah duit, Bang, saya jual duit. Tak oleh barang, tak oleh. Bapak murah itu kan itu aja murah senyum. Kalau ujinya lain bisa emas, lalu emas murah. Emas dia emas murah. Kado ya uji emas larang. Itu emas larang dia. Kalau hanya kawin lain lagi emas dalami. Kenapa ya? Emas dalami, yang Jawa misalnya. Jadi emas dalami, atau gereja. Jadi kuliah adalah apabila sampai itu derajat kita Tuhan atau angkat orang dosa diampun. Nanti orang-orang nanti bubuhan-bubuhan aulia-aulia Allah, mereka itu derajat mereka naik lawan Allah bukan dikarenakan banyak beramal. Makanya terkadang mereka itu pemurah lawan tenaga. Contoh orang masak seorang atau masak dia kan orang baca seorang masak ini. Nah ini kan soal lawan tenaga. Atau apa aja kebaikan ada orang duit tenaganya pamurah juga. Jadi orang dididik untuk pamurah. Hati pamurah itu bukan duit itu bang dari tenaga. Bahwa orang ini pokoknya ketika tenaga lama uratan nolak. Lama urat kayak orang urat itu lama uratan. Nah para kawan itu lama uratan mendoakan orang barang. Mendoakan pamurah juga. Jadi berdoa itu jangan seromangan. Buat harapan nambut kami uang minta ampun buat Tuhan, buat orang lain, yang seorang aja punya Astagfirullahalazim, seorang entah, dong kan, sekira pamurah nih, bang kita memberi orang tenaga kalau membantu mendoakan bang bisa juga baca doa, paling juga Indonesia ya Tuhan tuh selamatkan orang beriman, habis itu juga kita, kalian kayak apa kayak minta ampun karena astagfirullahaladzim Tuhan ampuni aku astagfirullahaladzim walil mu'minin wal mu'minat kurang beriman orang laki orang beriman berbinian walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimin orang Islam laki-laki Islam begini memintakan ampun pemurah juga yang cukup dan berkat dulu kepada kita ibu Allah Taala dan mudah lagi hajat-hajat Allah dan lagi juga iman mati beriman dan mudah bagi kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jadi bila hadratin Nabi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qina bil tawil wa qina fid din wal tawil wa qina fid din wal tawil wa qina bil tawil. Allahumma qulubana bi nuri hidayatika aqamana wa ta'adha bina syamsika bil abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli amatin ala bansin adada mawasi'uhu billah.